kita juga menyaksikan kecenderungan untuk mengubah aturan-aturan main yang bisa melemahkan demokrasi. Kita melihat kecenderungan itu. Dan tapi istilahnya one man one vote. Yang dikhawatirkan begini, one man one vote one time. Oke, there is no second time. Kenapa? Karena peristiwanya adalah yang menang lewat proses demokrasi justru mengambil alih demokrasi dan menjadikannya semi otoriter atau bahkan menjadi otoriter, dan itu sudah kejadian di banyak tempat. Ada banyak kejadian itu. Karena itulah penting sekali laksana. Sementara nggak ada itu. Nah, jadi teman-teman, ini satu hal yang menurut saya penting sekali. Lalu yang berikutnya, ini kaitannya dengan kepastian hukum, teman-teman. Ketika kita bicara tentang kepastian hukum, bagaimana pemegang kewenangan yang menjalankan kekuasaan itu secara bertanggung jawab menjaga aturan main tetap berada di dalam garis kepentingan publik, menjaga konstitusi, dan menghadirkan rasa keadilan. Komitmen itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau tidak, teman-teman, maka yang terjadi adalah kita akan menyaksikan pemenang yang memiliki konsolidasi kekuasaan yang luas bisa mengubah aturan main sehingga tidak lagi mengejar kepentingan umum, tidak lagi melindungi amanat konstitusi, dan tidak lagi menghadirkan rasa keadilan, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Ini yang dikhawatirkan kalau demokrasi di dalamnya tidak berisi orang yang punya komitmen pada demokrasi. Bisa jadi ada istilah demokrasi itu one man one vote. Pernah dengar ya? One woman one vote. Tapi istilahnya one man one vote. Yang dikhawatirkan begini, one man one vote one time. Oke, there is no second time. Kenapa? Karena peristiwanya adalah yang menang lewat proses demokrasi justru mengambil alih demokrasi dan menjadikannya semi otoriter atau bahkan menjadi otoriter, dan itu sudah kejadian di banyak tempat. Ada banyak kejadian itu. Karena itulah penting sekali. Dan di dalam konteks ini memberikan kepastian hukum menjadi sangat mendasar. Kalau ada yang mau mengkaitkan kepastian hukum ini dengan kegiatan ekonomi, maka kepastian hukum itu barangkali adalah investasi paling murah untuk menghadirkan kemajuan. Nggak perlu pakai kampanye ke sana sini untuk cari investor. Bereskan tentang kepastian hukum, itu orang berbondong-bondong akan mau melakukan kegiatan di Indonesia. Dan sekarang banyak yang tidak mau melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Kenapa? Karena masalah kepastian hukum. Selama berusaha harus punya komisaris yang ada kaitannya dengan kekuasaan, direksi kaitan kekuasaan, maka dia tidak bisa akan menjalankan usahanya dengan benar. Ini akan selalu menjadi masalah ke depan. Karena itulah membereskan soal ini menjadi penting. Hukumnya bersifat jelas, tetap bisa diakses publik semuanya. Kemudian putusan-putusan yang dijalankan oleh pengadilan adalah putusan yang memberikan rasa keadilan. Dan kita barusan menyaksikan kemarin 3 minggu lalu kasus Tom Lembong yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Dan ini pesan, teman-teman, yang harus muncul dari sebuah negara demokrasi. Negara demokrasinya menghasilkan aturan-aturan main yang memiliki kepastian dan menghadirkan kepada semua rasa tenang, rasa aman. Jadi kalau saya melihat ke depan, prospek kita cukup baik. Apalagi orang-orang yang mau memperjuangkan demokrasi hari ini masih kuat. Tetapi kita juga menyaksikan kecenderungan
untuk mengubah aturan-aturan main yang bisa melemahkan demokrasi. Kita melihat kecenderungan itu. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa tahun terakhir menggambarkan keputusan-keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetapi tidak mengikuti proses yang wajar dalam sebuah demokrasi. Beri contoh, undang-undang omnibus namanya resminya, Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja. Yang sekarang kemudian kita saksikan itu luar biasa. Undang-undang Ibu Kota Nusantara, IKN. Saya bisa sebut lah, teman-teman lebih tahu apa saja produk-produk itu. Proses ini, teman-teman, yang seharusnya dilakukan perdebatan, dilakukan percakapan publik sebelum menjadi produk hukum, yang sekarang terjadi jadi produk hukum dulu, baru perdebatannya dimulai. Dan karena itu sudah jadi produk hukum, perdebatan dimulai jadi politis. Kalau bagian dari pendukung pemerintah maka harus setuju, kalau bagian dari tidak mendukung pemerintah harus tidak setuju. Akhirnya menjadi politis, debat yang objektif hilang. Teman-teman, ini PR yang harus kita garap sama-sama. Dan saya masih sangat optimis bahwa unsur-unsur pro-demokrasi di Indonesia akan ikut dan bisa menjaga demokrasi kita tetap berada di relnya.